Perjalanan dari Asia ke Amerika Selatan itu bukan perjalanan biasa. Jam terbangnya panjang, zona waktunya beda jauh, dan biasanya ada satu musuh yang langsung menyerang para pembalap. Namanya jet lag. Bayangkan saja, kamu harus balapan lebih dari 200 km per jam, tapi tubuhmu masih merasa ini jam tidur. Itulah salah satu tantangan yang harus dihadapi Veda Ega Pratama menjelang seri Brazil di ajang Moto3 World Championship. Makanya, sebelum berangkat, persiapan fisiknya benar-benar diperhatikan. Latihan difokuskan pada stamina dan kekuatan otot inti. Karena balapan sekitar 40 menit di cuaca Brazil bisa sangat menguras tenaga. Belum lagi karakter sirkuitnya yang cukup unik. Lintasan di sana punya straight panjang yang cocok untuk top speed, tapi juga banyak tikungan yang mengalir yang membutuhkan motor stabil saat berpindah arah. Ditambah lagi ada perubahan elevasi. Kadang lintasan terasa naik, lalu turun lagi. Rasanya seperti roller coaster, tapi versi balap motor. Disinilah tantangan bagi tim Veda. Mereka harus menemukan setup motor yang tepat sejak sesi latihan pertama. Masalahnya, data untuk lintasan ini tidak terlalu banyak, jadi kadang situasinya sedikit lucu. Mekanik melihat laptop, pembalap melihat lintasan, lalu dua-duanya saling menatap seperti sedang menebak. Setup yang mana ya? Padahal sebelumnya Veda tampil cukup solid di seri Thailand. Salah satu hal yang langsung terlihat dari gaya balapnya adalah teknik late braking, alias ngerem telat. Buat penonton sih terlihat keren. Motor melaju kencang, masuk tikungan, lalu ngerem di detik terakhir. Tapi buat mekanik di pit, biasanya mereka cuma bisa melihat layar sambil berharap semuanya baik-baik saja. Semoga motornya masih lurus. Namun dari analisis data setelah balapan Thailand, tim menemukan satu catatan kecil. Performa ban belakang mulai menurun di beberapa lap terakhir. Di Moto3, hal seperti ini sangat penting, karena selisih waktu antar pembalap seringkali sangat tipis. Kadang dari posisi pertama sampai posisi 10, jaraknya bahkan tidak sampai 1 detik. Jadi kalau ban mulai kehilangan grip sedikit saja, posisi bisa langsung turun dengan cepat. Itulah sebabnya sekarang fokus latihan Veda bukan hanya soal cepat, tapi juga mengatur ritme agar ban tetap bertahan sampai akhir balapan. Selain itu, ada satu hal yang membuat Moto3 selalu menarik. Balapan di kelas ini sering diisi rombongan besar pembalap. Kadang ada lebih dari 10 motor dalam satu grup. Semuanya saling menyalip, saling mencari slipstream di lintasan lurus. Kadang dari posisi 8 bisa tiba-tiba melonjak ke posisi 3 hanya dalam satu lap. Makanya, posisi start sangat penting. Jika bisa memulai balapan dari barisan depan, resiko terjebak insiden di tikungan pertama bisa lebih kecil. Sekarang semua persiapan sudah dilakukan, mulai dari evaluasi data, latihan fisik, hingga strategi balapan. Kini tinggal satu hal yang tersisa, pembuktian di lintasan. Karena Veda Ega Pratama bukan hanya membawa ambisi pribadinya, ia juga membawa harapan besar dari para penggemar motorsport Indonesia. Dan, siapa tahu, di Brazil nanti, rookie Indonesia ini bisa kembali membuat pedok Moto3 bertanya, ini pembalap baru kok sudah ikut ribut di depan? Menurut kalian bagaimana peluang Veda di Brazil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan balap berikutnya. Terima kasih. Langsung heboh. Baru satu balapan di kelas Moto3 World Championship, nama Veda Ega Pratama sudah mulai dibicarakan di mana-mana di pedok. Serius, belum sempat orang hafal nomor motornya, sudah ada rumor katanya beberapa tim mulai melirik. Padahal, ini baru race pertama musim 2026 di Chang International Circuit saat Thai Grand Prix. Biasanya, kalau rookie debut itu ceritanya sederhana. Datang, adaptasi, belajar lintasan, yang penting tidak jatuh. Tapi Veda kayaknya punya rencana lain. Dia malah langsung ikut ribut di rombongan depan. Bayangkan saja, di Moto3 itu balapannya seperti naik motor di jam pulang kantor. Rapat, padat, kadang jaraknya cuma setipis kertas. Sedikit salah,
langsung berubah dari pembalap jadi penonton. Tapi anehnya, Veda kelihatan santai saja. Masuk tikungan berani, ngeremnya dalam, keluar tikungan masih bisa ngejar. Beberapa kali malah berani duel dengan pembalap Eropa yang sudah lebih lama di Moto3. Penonton yang lihat mungkin langsung mikir, ini rookie atau pembalap lama yang lagi nyamar? Akhirnya, balapan selesai. Hasilnya, posisi 5. Memang bukan podium, tapi untuk balapan pertama, itu sudah bikin banyak orang di pedok mulai berbisik-bisik. Dan di dunia balap, kalau pedok sudah berbisik, biasanya rumor langsung menyebar lebih cepat dari slipstream Moto3.